Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman dalam biasa tema saya perkorupsian gitu. Pada kali ini saya akan ngebahas tentang pendekatan sosiologi ya, secara sosiologis gitu terhadap kenapa sih di Indonesia itu korupsinya itu makin hari itu makin menguat bukannya menurun seperti itu ya teman-teman. Dan ini sangat penting agar kita lebih memahami lebih dalam tentang bagaimana sih eh, dinamika perkorupsian ini kalau kita melakukan pendekatan secara sosiologi gitu ya. Nah di sini saya akan ada beberapa teori gitu ya untuk melakukan pendekatan ini. Yang pertama ada teori fungsionalisme. Kalau teman-teman tahu apa itu teori fungsionalisme? Jadi teori fungsionalisme itu kayak gini teman-teman, kayak contohnya lah anak struktur organ tubuh kita ya. Jadi masing-masing itu mempunyai perannya masing-masing gitu ya. Saya jelaskan contohnya, ada mata gitu ya buat melihat, ada telinga untuk mendengar. Nah kayak gitu. Jadi fungsionalisme itu bagaimana suatu organ itu berfungsi pada eh, tempat atau kegunaannya. Nah cuma teori fungsionalisme itu ada bukan beberapa dikritik gitulah karena terkesan harmoni gitu, terkesan stabilitas dan memelihara status quo. Ya, padahal dalam sosiologi tidak tidak begitu gitu. Bahwa di sana itu ada konflik, ada perubahan gitu. Jadi kalau kita memakai teori fungsionalisme itu terkesannya stagnan, masif gitu ya, atau tidak menerima yang namanya perubahan seperti itu. Padahal di dalam sosiologi, dalam kemasyarakatan ya sosial, bahwa dinamika perubahan itu atau perubahan sosial itu sangat-sangat nyata gitu, dan itu ada gitu ya. Terus status quo juga itu menjadi hal yang dikritik ya di teori fungsionalisme karena dalam dunia masyarakat kita tidak bisa melihat status quo itu berbahaya gitu ya, kayak hitam putih gitu ya. Kalau gak hitam pasti putih, kalau gak putih pasti hitam, padahal ada abu-abu gitu ya. Nah itu, jadi ada titik yang tidak kita lihat seperti itu ya. Kalau teori ini diterapkan di pemerintahan itu sangat berbahaya gitu. Contoh ketika ada demo gitu ya, lalu pemerintah menerapkan teori ini fungsionalisme, yaitu apa, maka demo itu dianggap apa, berontak gitu ya, makar. Padahal itu demo itu bagian dari kritik sosial gitu ya. Bukan, yang kita benci itu bukan pejabatnya tapi kebijakannya seperti itu. Nah itu contoh sederhananya teman-teman, seperti itu ya. Nah dilanjut. Nah jadi gitu. Jadi teori fungsionalisme itu banyak kritikannya dari tadi, dari cenderung menekankan kepada harmoninya, terus stabilitas dan memelihara status quo gitu ya. Padahal dinamika sosial itu selalu berubah gitu ya. Perubahan sosial itu sebuah keniscayaan seperti itu. Jadi dalam kacamata fungsionalis ya teman-teman, korupsi bersifat fungsional gitu ya. Diperlukan untuk mempercepat pelayanan, mendorong pembangunan dan menggerakkan sistem politik. Nah itu kalau menganut ke teori fungsionalisme. Contoh kayak gini teman-teman. Ya kalau kamu pengen cepet buat KTP atau SIM motor nih, saya minta uang dulu dari kamu, misalnya 200.000 atau 500.000. Nah itu kan mungkin kalau otak kita eh, tidak berpikir panjang itu kan terkesan benar, ya iya betul gitu ya, daripada kita lama, daripada kita ngantri, lebih baik kita kasih uang biar cepat gitu ya. Nah itu terkesan benar tapi salah gitu ya teman-teman. Nah itu contoh kritik terhadap teori fungsionalisme gitu ya. Jadi terlihat seperti benar gitu ya, padahal itu adalah perbuatan yang merugikan gitu ya, khususnya buat masyarakat karena di sana itu ada praktek birokrasi yang tidak sehat teman-teman, seperti itu ya. Nah selanjutnya tadi pendekatan secara sosiologi itu ada teori fungsionalisme. Nah sekarang yang kedua itu ada teori konflik gitu ya.
Nah, dalam kacamata teori konflik, teman-teman, masyarakat dipandang terus-menerus berubah karena konflik berlangsung terus-menerus antar kelompok dalam masyarakat. Nah, ini apalagi di Indonesia gitu ya, bahwa contoh ke, bukan contoh kecilnya, contoh besar, contohnya gini ya, bahwa kesenjangan sosial, nah itu paling isu yang paling seksi gitu ya. Contohnya kayak demo yang kemarin itu kan, kenapa demonya sampai meluas, sampai ekstrim gitu ya, melebar kemana-mana ya karena itu ada konflik gitu ya antar kelompok masyarakat. Bagaimana ketika masyarakat dalam keadaan lowongan kerja yang kurang atau rendah, daya beli yang lemah, masyarakat ekonominya rapuh gitu ya, daya belinya kurang, cari kerja juga susah, pendapatan susah, sedangkan kebutuhan hidup itu justru makin mahal, ditambah pajak gitu ya di berbagai sektor. Akhirnya apa? Masyarakat melakukan eh, reaksi gitu ya terhadap pemerintah, yaitu dengan cara demo. Nah, itu contoh dari bagaimana teori konflik ini berlaku ya teman-teman, bahwa kita pemerintah itu harus tahu bagaimana caranya agar pemerintahan itu berjalan berjalan secara balance gitu ya. Teori kasarnya kayak gini gitu ya. Siapa sih yang gak demo, siapa sih yang gak berontak kalau perutnya lapar gitu ya. Itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi pemerintah harus paham ini, bukan jangan sampai kalau kita masyarakat demo gitu ya, masyarakat demo ke pemerintah mengeluarkan pendapatnya, mengkritik pemerintah malah dianggap memberontak, makarnya itu sesat. Itu teorinya kayak tadi status quo gitu ya, kalau gak merah, kalau gak hitam putih, kalau gak putih hitam seperti itu ya. Itu sangat berbahaya gitu ya, bahwa eh, konflik itu ada, itu bagian dari reaksi gitu ya. Ya reaksi dari tadi contohnya kesenjangan sosial seperti itu ya. Nah, jadi dalam eh, teori konflik ini masyarakat dipandang terus-menerus gitu ya. Ketika ada kesenjangan, ketika ada ketidakadilan, mesti masyarakat bakal bereaksi seperti itu ya, teman-teman. Dan itu sudah menjadi eh, sunatullah gitu ya, bahwa teori konflik ini akan selalu ada itu sampai kapanpun. Apalagi kalau pemerintahannya itu tidak benar-benar menerapkan nilai-nilai keadilan gitu ya, di saat mungkin masyarakatnya susah, pejabatnya malah gajinya ditaikin, fasilitasnya bagus-bagus, malah main wisata ke luar negeri dengan dalih apa studi banding lah atau apalah gitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan konflik gitu ya. Contoh mungkin yang paling ekstrim itu demo di Nepal gitu kan, itu teman-teman. Demo di Nepal itu bagaimana teori konflik dengan sangat-sangat ekstrim gitu ya, di saat masyarakatnya kesusahan tapi pejabatnya malah hidup hedon, kan itu brengsek banget gitu. Nah, itu makanya konflik itu bukan aksi ya sebenarnya, tapi reaksi gitu ya teman. Kalau pemerintahannya adil gitu ya, kalau pemerintahannya bener, pejabatnya pada bener, ya ngapain orang demo gitu, apa yang mau di demo gitu ya, logikanya kayak gitu ya. Jadi ketika orang ada demo pasti ada masalah, yang pasti ada yang gak beres gitu ya. Logikanya ada aksi ada reaksi gitu, ada asap ada api gitu ya. Gak mungkin semuanya dalam tanda kutip ujug-ujug ada, tapi melalui proses kausalitas gitu ya, sebab akibatnya itu. Jadi eh, teori konflik itu pasti bakal terus berlanjut teman-teman, seperti itu. Nah, terus dalam teori konflik juga ada beberapa tokoh ya yang punya teori tersendiri dalam teori konflik. Yang pertama ada golongan Marxis gitu. Jadi dia berpendapat bahwa melihat konflik sebagai akibat kontrol atas alat produksi. Nah, ini ya, jadi saya peringatkan buat teman-teman bahwa Indonesia itu negara yang sangat aneh gitu ya. Sejak dulu dari zaman Soekarno pun presiden pertama, kita tuh ekonominya belum jelas gitu ya. Karena kita katanya menganut ekonomi Pancasila. Tapi ketika zaman Soeharto ke sini gitu, kita tuh pengaruh kapitalisme sangat kuat. Tapi di selain masyarakat kita itu masyarakat sangat komunal gitu ya. Jadi kalau ajaran kapitalis mengadopsi
ke Amerika, kiblatnya ke Eropa, itu sangat tidak cocok di Indonesia seperti itu ya. Makanya Marquis di sini punya teori bahwa melihat konflik sebagai akibat kontrol atas alat produksi. Nah ini kalau di teori Marquis kalau nggak salah itu pertentangan antara brojuis dan proletar itu terus menerus mungkin sampai kiamat gitu ya. Bagaimana orang proletar itu mendapatkan hak-haknya, jangan sampai hak-haknya itu dieksploitasi, dimanipulasi, dieksploitasi oleh para borjuis seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga sangat berdampak pada ekonomi gitu ya. Nah kalau sekarang itu lebih lebih luas lagi cakupannya teman, karena cuma sekarang itu era digital itu lebih berpengaruh gitu ya, bagaimana pemerintah itu dalam hal ini pengawasan ekonominya mungkin lebih agak kurang karena didominasi bagaimana swasta atau pasar bebas itu ya menguasai pangsa pasar gitu. Jadi swasta justru yang lebih menguasai alat-alat produksi gitu ya. Seperti mungkin teman-teman alat media kita Google, YouTube, Facebook gitu ya. Itu kan siapa yang punya? Itu kan bukan negara gitu. Itu kan swasta dan itu mereka berkuasa gitu. Seperti itu. Jadi justru pergeseran itu sekarang itu lebih luas maknanya seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya ada Weberian ya, Max Weber. Mereka kaum Weberian ini berpendapat bahwa melihat faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab konflik, melainkan juga karena faktor kultural ya atau budaya gitu. Perbedaan pandangan politik dan gaya hidup. Nah, sebetulnya jadi kalau Max Weber itu ada tambahan lagi. Kalau tadi Marquis itu ya berodak kiri gitu, lebih ke ekonomi, faktor alat produksi penguasaannya itu sehingga menimbulkan konflik. Nah kalau ini Weberian itu bukan hanya ekonomi saja, tapi ada faktor kultur gitu ya, budaya, terus ada pandangan politik dan gaya hidup seperti itu ya teman-teman. Jadi kenapa sih gitu ya korupsi di Indonesia semakin hari semakin banyak gitu ya, nggak kapok-kapok ya, karena mungkin benar juga kata teori Max Weber ini bahwa selain motif ekonomi tadi untuk melakukan tindak pidana korupsi, ada juga motif gaya hidup ya, budaya gitu ya. Budaya kita teman-teman ini sangat rusak gitu ya sekarangan ini, budaya bukan modern mungkin ya, kalau nggak salah itu gitu di postmodern gitu. Budaya apa yang paling merusak sekarang itu budaya flexing kan, budaya pamer gitu ya. Bagaimana orang-orang pada pamer kekayaan, gaya hidup tanpa memperhatikan dari mana itu rezekinya, duitnya. Apakah hasil korupsi, apakah hasil pungli atau hasil pemerasan, nggak tahu gitu ya. Nah, yang penting pamer aja. Nah, itu juga mungkin yang akan membuat korupsi ini peluang atau bukan peluang gitu ya. Orang-orang untuk bersifat korup itu selalu ada gitu ya, karena ini pendekatan ini gaya hidup dan budaya seperti itu. Dan ya itu sangat-sangat berbahaya teman, budaya budaya modern yang terkenal dengan flexing gitu, karena itu mempengaruhi dengan gaya hidup sehingga karakter kesederhanaan itu semakin tergerusnya. Nah selanjutnya teman-teman ada teori konflik modern. Nah ini teori ini lebih menitik beratkan pada konflik-konflik yang terjadi antara kelompok yang berdasarkan kelas, ras, etnis, keyakinan, dan aliansi politik. Nah itu kalau konflik modern itu lebih luas. Tapi saya punya satu tambahan lagi. Kalau sekarang itu berdasarkan lebih ke energi ya, penguasaan energi mungkin ya. Jadi ke depan itu isu energi itu semakin kuat. Contohnya itu teknologi. Nah seperti itu ya. Jadi ke depan itu justru konflik kita itu semakin meluas, bukan hanya di satu faktor saja, tapi semakin meluas gitu ya. Bukan hanya di kelas sosial atau di ras, di etnis, keyakinan atau aliansi politik, tapi kita lebih ke perebutan energi,
terus perebutan juga pasar. Nah itu, pasar kita adalah pasar digitalisasi, seperti itu teman. Teman-teman bisa lihat kan sekarang bagaimana produk-produk Cina itu menggempur produk-produk gadget dari Amerika atau Eropa ya. Terus Cina juga menggempur produk-produk otomotif dari Jepang dan Eropa dan Amerika. Nah, itu contoh bagaimana konflik modern modern itu lebih luas gitu ya. Terus juga ada penguasaan terhadap sumber daya energi atau sumber daya alam. Nah itu sebenarnya itu jadi konflik modern itu cakupan itu lebih luas dan lebih mengerikan gitu ya, karena kalau sekarang itu kalaupun titik akhirnya itu ya nuklir gitu ya, itu paling ngeri juga itu antara blok timur dan blok barat, titik puncaknya itu ada di nuklir gitu ya, seperti itu. Nah jadi begitu ya teman-teman, jadi eh, konflik modern itu eh, selalu menguatkan untuk terjadi terhadap korupsi gitu ya. Contohnya ada ini berdasarkan perbedaan aliansi politik. Nah, itu kan semakin kita pengen pengikutnya banyak, aliansi kita kuat, maka kita akan membutuhkan uang gitu ya atau biaya. Nah, dan eh, uangnya dari mana? Nah, termasuk juga itu mencari celah dari tindakan-tindakan yang bersifat korup gitu ya, dan itu sangat ilegal seperti itu. Jadi untuk memahami tentang korupsi itu sangat kompleks gitu ya, dan sangat-sangat rumit juga itu, karena motif di belakangnya itu sangat-sangat banyak variabelnya teman-teman. Jadi tidak kita melakukan teori secara simpel gitu ya atau tunggal, ini korupsi karena butuh duit, enggak. Di balik semua itu terlalu sederhana, tapi di behind the scan-nya itu sangat banyak gitu ya variabelnya, subnya itu alasan seperti itu. Jadi interaksi simbolik berfokus, terus juga ada pendekatan interaksi simbolik ya untuk memahami ini. Interaksi simbolik berfokus pada interaksi antara pemikiran internal serta emosi seorang dan perilaku sosial. Nah, ini sangat penting sekali ya. Khususnya ini untuk memahami para perilaku pejabat kita gitu. Bagaimana interaksi simbolik berfokus pada interaksi antara pemikiran internal serta emosi seorang dan perilaku sosialnya. Nah, ini pentingnya integritas, kejujuran, tanggung jawab, transparansi itu ada di nilai-nilai interaksi simbolik. Nah, ini sangat sangat penting gitu ya teman-teman, karena ini sangat-sangat halus tapi dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Bisa dibayangkan dengan kita mengidentifikasi mana ini hadiah, mana ini gratifikasi, kan itu sulit gitu ya. Itu sangat, karena gratifikasi itu tindak pidana korupsi yang sangat halus seperti itu. Nah, karena teman-teman di dalam teori tadi interaksi simbolik itu ada beberapa unsur yang menyertainya gitu ya. Yang pertama ada menginterpretasi gitu ya, menafsirkan. Oh, si ini ngasih ke pejabat hadiah itu maknanya apa gitu ya. Nah, si pejabat itu merekonstruksikan gitu tujuannya, menginterpretasikan. Apa sih tujuan si X ini ngasih hadiah ke saya, mungkin kata hati si pejabat itu. Nah, ini juga bisa mengarah ke hal-hal yang negatif ataupun positif gitu ya, termasuk yang negatifnya ke tindakan yang korup gitu ya. Ini masuknya ke tipikor gratifikasi gitu ya, karena di sana mungkin ada kepentingan lain sebagainya. Terus mengevaluasi gitu ya, terus mendefinisikan, terus memetakan. Nah ini jadi tahapan-tahapan ini interpretasi ya, terus mengevaluasi, terus mendefinisikan, terus memetakan. Nah itu rangkaian-rangkaian eh, bagaimana perilaku si para pejabat ini dalam bereaksi terhadap tekanan dari luar. Nah, baik itu berupa mungkin suap, baik itu kolusi atau gratifikasi gitu ya. Nah, itu pendekatan secara tadi interaksi simbolik. Nah, seperti itu. Dan ini sangat-sangat halus gitu ya, teman-teman. Karena ini sangat-sangat halus. Makanya korupsi itu kadang
kita sukar gitu ya, sukar untuk mendeteksinya kalau kita, mungkin tidak tahu teori pendekatannya seperti itu ya. Terus tindakan ini dari teori tadi itu mengindikasikan terhadap tindakan nepotis gitu ya. Jadi tindakan nepotis menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh petugas sangat dipengaruhi oleh ikatan keluarga dan kawan-kawannya. Nah, ini bahaya juga ya. Dan Indonesia itu apalagi di daerah itu terkenal dengan tindakan nepotisme gitu ya. Kamu kan kenalan saya, saudara saya, masa gak nolong saya? Nah, itu ya. Itu mungkin minusnya dari kultur kita yang feodal dan komunal tuh kayak gitu. Jadi kita tidak melihat seseorang itu dari kualitas atau kapasitas, tapi lebih ke kedekatan emosional seperti itu ya. Tapi kedekatan emosional itu tidak masalah, asal dibarengi dengan kapasitas dan kompetensi. Jangan sampai inkompetensi gitu ya. Hanya karena dekat, karena dia kawan atau keluarga atau saudara, tapi tidak punya kapasitas. Nah, itu sangat berbahaya gitu ya. Itu akan merusak demokrasi ya, birokrasi kita itu tidak berkualitas gitu ya. Makanya dari sini kalau teman-teman lihat anggota DPR atau DPRD yang tidak punya kualitas gitu, tapi dia punya uang, popularitas, nah itu produk gelap dari demokrasi mungkin itu ya, teman-teman. Terus kenapa sih tadi saya mengatakan tentang teori interaksi simbolik ya, karena si koruptor-koruptor brengsek ini menggunakan beberapa istilah dalam prakteknya ya. Ada istilah mungkin uang pelicin, uang jalan, uang perokok, atau pakai kode-kode kata lain ya. Ada uang arisan, tanda kutip ya, bukan arisan sebenarnya. Nah, itu kan kata-kata yang terselubung gitu ya. Jadi mereka tidak berkata saya minta uang nih, enggak, tapi mereka memakai bahasa yang halus gitu ya. Nah, ini makanya penting sekali melakukan pendekatan secara interaksi simbolik. Jadi kita bisa menginterpretasikan kemana nih maksudnya si pejabat ini gitu ya. Jadi interaksi simbolik memainkan peran yang sangat vital itu adalah menyelidiki bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi memilih dan menyetujui makna ya, simbol-simbol, terus model pertukaran dan cara maupun sarana dalam bertindak seperti itu ya. Nah, itu teman-teman, mungkin itu dari saya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya juga ya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar gitu ya, dan ingat untuk selalu kalau bisa ya, konten itu selain belajar public speaking dan juga sebagai, kalau sekarang itu kayak portofolio teman-teman seperti itu ya. Terima kasih, turun nuhun, bye, assalamualaikum.